Ya, baik Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan keempat kali ini kita akan mengimplementasikan metode-metode yang sudah disampaikan pada pertemuan 3 pekan lalu menggunakan bantuan bahasa pemrograman Python dengan IDE Jupyter Notebook yang sudah disediakan oleh Google. Dalam hal ini namanya Google Colab. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan Google Colab, bisa perhatikan dengan seksama eh, langkah-langkah yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Yang pertama, Bapak Ibu silahkan buka browsernya dan pastikan dalam browser tersebut sudah terlogin akun Gmail Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di sini kita buka webnya terlebih dahulu. collab.research.google.com. Oke, tampilannya seperti ini. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan buka new notebook yang ada di pojok kiri bawah ini. Nah, sekarang kita tuliskan di sini eh, implementasi materi pertemuan AI pertemuan 3. Oke, seperti ini saja. Sekarang eh, kita buat bagian markdown-nya terlebih dahulu. Markdown ini adalah eh, shell yang digunakan untuk memberikan informasi. Di sini kita, sorry, ini nggak usah buka terminalnya. Nah, kita berikan di sini yang pertama adalah bagian filtering dan edge detection. Nah, ini supaya besar kita berikan tanda crash. Nah, filtering dan edge detection. Jadi di sini yang bagian pertama adalah setup dan persiapannya terlebih dahulu. Kita akan mengimport beberapa library. Nah, seperti ini ya. Jadi di sini library yang kita panggil adalah CV2. Ini ya, CV2. CV2 ini adalah library utama untuk pemrosesan citra. Jadi semua operasi filtering dan edge detection akan menggunakan fungsi-fungsi dari library ini. Kemudian library selanjutnya adalah NumPy atau NumPy. Itu digunakan untuk memanipulasi array pixel secara langsung, misalnya saat membuat kernel custom. Kemudian adalah library Matplotlib. Ini digunakan untuk menampilkan citra atau gambar dan membandingkan hasil sebelum dan sesudah proses. Kemudian ada juga kita mendefinisikan fungsi tampilkan. Ini adalah fungsi bantu atau helper yang kita buat agar kondisi visualisasi itu tidak muncul secara berulang-ulang. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan eksekusi code Python ini. Yang pertama kita cukup tekan tombol play di pojok pojok kiri atas ini. Oke.
Nah, sekarang di sini ada outputnya ya. Tadi sudah kita tulis code untuk mengeluarkan output print. Library berhasil dibuat. Kemudian di sini diberikan tahukan OpenCV-nya itu versi berapa. Ini yang ada di Google Colab ini versi 4.13.0. Nampaknya versi 2.2, 2.02. Oke. Selanjutnya kita akan eh, load dan tampilkan citranya. Kita buat markdown yang terlebih dahulu. Nah, ini teks. Oh, sorry, bukan di sini. Nah, ini dia. Load dan tampilkan citra. Tadi ini harusnya ditambah dulu di sini ya. Ini bagian pertama tadi, setup dan persiapan. Nah, yang kedua adalah load dan tampilkan citra. Nah, ini. Pada bagian ini, di sini kita ada panggil fungsi data kamera ya, data kamera. Ini ia menghasilkan citra grayscale berukuran 512 kali 512 pixel yang jadi ini foto seorang fotografer yang sering dipakai sebagai standar benchmark dalam image processing. Kemudian ada yang namanya ini kita tambahkan salt and pepper noise. Jadi ini noise berupa pixel putih, salt, dan hitam pepper secara acak. Dengan parameter amount-nya adalah 0,05. Artinya 5% pixel itu dinoiskan. Nah, jenis noise ini paling efektif dihilangkan dengan median filter. Kemudian ada bagian Gaussian noise. Nah, Gaussian noise ini berupa noise variasi acak di seluruh pixel mengikuti distribusi Gaussian. Jadi ini lebih realistis untuk mensimulasikan noise sensor kamera. Jadi ia efektif dihilangkan dengan Gaussian filter. Jadi konsep kuncinya adalah setiap noise membutuhkan jenis filter yang berbeda. Memilih filter yang salah itu bisa justru merusak kualitas citra. Sekarang kita eksekusi. Nah, ini ya. Kita lihat di sini, ini citra aslinya bersih yang di kiri. Kemudian yang di tengah ini adalah salt pepper, ada titik-titik putih dan titik-titik hitam. Dan kemudian ada Gaussian noise yang paling kanan ini. Noise menggunakan distribusi Gaussian. Oke. Kita selanjutnya eh, masuk ke bagian filtering dan filtering blur. Jadi kita buat ininya dulu. Markdownnya, filtering dan blur. Jadi yang pertama kita setup dan persiapan, yang kedua load dan tampilkan citra yang diberi noise ya. Kemudian yang ketiga adalah kita masuk ke filtering blur. Filtering blur ini adalah operasi meratakan intensitas pixel dengan cara menghitung rata-rata atau mengambil nilai median dari pixel-pixel di sekitarnya. Tujuan utamanya adalah meredam noise. Jadi ada konsep yang namanya konvolusi kernel. Jadi pixel baru itu sama dengan jumlah dari
kernel dikali citranya. Nah, kernel di sini adalah matriks kecil, misalnya 3 kali 3 atau 5 kali 5 yang digeser ke seluruh citra. Sekarang kita masuk ke bagian subnya, yaitu adalah 3A-nya. 3A min atau box filter. Saya beri markdown. Nah, ini means box filter. Kita masukkan kodenya. Jadi penjelasannya untuk means atau big box filter ini dari sisi cara kerja, setiap pixel itu diganti dengan rata-rata dari semua pixel di dalam jendela kernel. Jadi semua pixel tetangga atau neighborhoodnya itu memiliki bobot yang sama. Misal di sini fungsi kernelnya seperti ini. Saya sudah siapkan ya. Saya berikan di atasnya. Nah, nah seperti ini. Ini kernelnya ya, satu 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 ukuran 3 kali 3 dikali 1/9. Jadi kalau kernel 3 kali 3 itu blur halus dengan detail masih terlihat. Kalau kernel 7 kali 7 itu blur lebih terasa tapi mulai kabur atau edge yang lebih kabur, lebih mulai kabur. Kemudian kernel ukuran 15 kali 15 itu sangat blur dan hampir seperti efek frost glass. Detail halusnya hilang. Nah, kelebihannya sangat cepat secara komputasi. Kekurangannya tidak membedakan antara pixel noise dan pixel tepi. Jadi tepi objek atau edge objek itu ikut kabur. Bleed effect. Bleed effect. Jadi kurang kurang efektif untuk noise yang ekstrim. Jadi kita eksekusi dulu ya di atasnya tadi. Nah, ini. Nah, jadi ini aslinya min 3 kali 3, min 7 kali 7, min 15 kali 15. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi penjelasannya ya. Kernel 15 kali 15 itu menjadi sangat kabur. Untuk kernel 7 kali 7 blur yang mulai terasa. Untuk kernel 3 kali 3 blurnya halus, tapi di sini detailnya masih terlihat. Nah, Bapak Ibu bisa cek untuk asli dan ya dengan menggunakan kernel 3 kali 3 ini sebenarnya ada mulai blurnya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. eh Sekarang kita masuk ke bagian 3B yaitu Gaussian filter. Gaussian filter. Nah, ini kodenya. Untuk Gaussian filter, di sini cara kerjanya itu mirip dengan min filter, tetapi pixel yang lebih dekat ke pusat kernel itu diberi bobot lebih tinggi, mengikuti kurva distribusi Gaussian atau kurva lonceng. Oke, ini kita eksekusi terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi, parameter penting pada Gaussian filter ini adalah yang pertama parameter case size, yaitu ukuran kernel itu harus ganjil, semakin besar maka area pengaruh itu makin luas, dan juga ada parameter sigma X, yang mana tingkat sebaran blur. Semakin besar sigma itu blur semakin kuat. Jadi kita lihat di sini sigma sama dengan 1. Ini ya, ini sigma sama dengan 1. Itu noise berkurang secara signifikan. Namun di sini detail masih terjaga.
Kemudian untuk sigma sama dengan 3 yang ini itu noise hampir hilang, sedikit kehilangan, namun sedikit kehilangan ketajaman. Kemudian sigma sama dengan 5 sangat halus, tetapi detail halus citra sudah mulai hilang. Jadi praktek terbaiknya Gaussian filter adalah pilihan utama untuk meredam Gaussian noise pada citra kamera. Selalu uji beberapa nilai sigma untuk menentukan keseimbangan antar reduksi noise dan ketajaman tepi. Ya, di sini saya berikan ininya ya, note-nya untuk formula Gaussian. Saya berikan di bagian markdown-nya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian 3C yaitu median filter. Nah, ini code-nya. Cara dari median filter, ia berbeda dari mean Gaussian. Median filter adalah filter non-linear. Jadi pixel tidak dijumlahkan, melainkan semua pixel dalam jendela itu diurutkan. Lalu nilai tengah atau median diambil sebagai pixel baru. Nah, contohnya seperti ini. Saya berikan contoh kerjanya ya. Ini kodenya belum saya eksekusi ya Bapak Ibu. Saya berikan penjelasan terlebih dahulu. Hmm, jadi misalnya contoh cara kerja ya. Untuk kernel 3 kali 3 9 pixel. Pixel di jendela adalah 10, 20, 255, 15, 30 sampai dengan 22. Ia diurutkan terlebih dahulu dari kecil sampai besar, 0 sampai 255. Kemudian median itu ada di posisi kelima. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya ini. Nah, berarti median itu atau nilai tengah itu ada di posisi kelima, yaitu angka 20. Jadi di sini nilai median itu diambil sebagai pixel baru. Jadi pixel barunya di sini adalah bernilai 20. Nah, kenapa nilai pixel mengapa ia sangat efektif untuk salt dan pepper? Nilai pixel noise 0 atau 255 selalu berada di ujung urutan sehingga tidak pernah menjadi nilai median. Berbeda dengan min filter yang nilai ekstrem tersebut ikut mempengaruhi rata-rata. Nah, sekarang kita eksekusi dulu code yang di atas ini. Oke, ini adalah hasilnya. Kita coba simak eh, representasi hasilnya. Kita observasi Gaussian filter pada salt and pepper noise. Nih, noise itu tidak hilang sepenuhnya, hanya menyebar. Jadi ada terlihat ini ya, abu-abu samar seperti itu. Kemudian untuk median K bernilai 3, yang ini median filter K sama dengan 3, itu sebagian besar noise salt and pepper hilang. Kemudian tepinya masih relatif tajam. Nih, tepi yang ini dan salt peppernya hilang. Nih, titik-titiknya hilang. Kemudian untuk median K sama dengan 5, noise hampir hilang sempurna dan tapi sedikit kehilangan detil. Ya, yang ini noise-nya hilang semua tapi kehilangan detailnya. Nah, jadi kesimpulannya kita menggunakan median filter untuk salt and pepper noise dan Gaussian filter untuk random atau Gaussian noise. Selanjutnya kita masuk ke bagian keempat, yaitu filtering
sharpen. Filtering sharpen. Nah, di sini sharpen adalah operasi kebalikan dari blur. Ini saya langsung berikan ininya saja definisinya. Nah, jadi sharpen adalah operasi dari kebalikan blur. Tujuannya menonjolkan perubahan intensitas tepi atau detail agar citra terlihat lebih tajam. Sekarang kita masuk ke bagian 4A, yaitu Laplacian sharpening. Ini adalah code-nya. Jadi konsep Laplacian sharpening itu mengukur turunan kedua intensitas citra. Hasilnya tinggi di area perubahan intensitas tajam tepi dan mendekati nol di area homogen. Oke, seperti itu. Kemudian proses penajaman atau sharpening itu menggunakan kombinasi dari citra asli plus Laplacian. Jadi di sini eh, kita bisa lihat ya. Coba kita eksekusi terlebih dahulu. Nah ini ya, citra aslinya ada di kiri. Kemudian Laplaciannya difokuskan kepada bagian edge atau tepi saja. Hasilnya seperti ini ya. Orangnya menjadi hilang. Kemudian kalau asli plus Laplacian seperti ini itu masih blur, masih blur, tapi detail orangnya menjadi muncul kembali dibandingkan dengan Laplacian pada tepi saja. Jadi kalau kita menggunakan kernel sharpen 3 kali 3, justru kita mendapatkan eh, objek manusia yang lebih tajam dibandingkan dengan asli plus Laplacian atau Laplacian untuk bagian edge-nya saja. Sekarang kita lanjut ke 4B, yaitu unsharp masking. Saya berikan kodenya, kita eksekusi. Oke, ini adalah hasilnya. Jadi ide dasar dari unsharp marking adalah jika kita tahu mana bagian citra yang buram atau hasil blur, maka kita bisa mengurangkannya dari citra asli untuk mendapatkan informasi detail bagian tepi saja. Detail itu lalu ditambahkan kembali dengan formula power tertentu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini komponen asli dan blurnya ya, Bapak Ibu. Di sini ada eh, kita sebut ini ya, kita sebut zooming ya, zooming tapi dengan cara crop. Ini kita apabila kita tahu bahwa ada bagian yang hasil dari ini apa yang buram atau hasil blur, jadi kita bisa mengurangkannya dari citra asli untuk mendapatkan informasi detail saja, detail tepi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika unsharp dengan alpha 0,5 atau halus, itu kita bisa lihat di sini ada sedikit eh, gradasi warna yang berbeda daripada citra aslinya ya, agak lebih hitam, agak lebih mendetail. Kemudian untuk unsharp alpha sampai dengan 1,5 itu sedang.
eh dia memiliki eh, hasil yang menurut dari penglihatan mata kita ya, itu lebih sharp di sini, lebih sharp, lebih tajam daripada yang alpha 0,5. Bisa dilihat dari warna rambutnya seperti itu. Kalau unsharp dengan alpha 3,0 ini berlebihan dan ada semacam efek halonya. Jadi ada lingkaran di sekitar objek, seperti ada lingkaran seperti ada area seperti lingkaran di objeknya. Nah ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa zoom, perhatikan ya. Coba saya zoom dari, oh nggak bisa ya dari ininya ya. Oke, nanti kalau misalnya Bapak Ibu bisa praktek sendiri, mandiri, nanti coba di zoom. Oke, selanjutnya kita lanjut ke bagian kelima, yaitu edge detection menggunakan Sobel. Ini code-nya. Jadi di sini Sobel itu adalah metode deteksi tepi berbasis gradien orde pertama. Dia menghitung seberapa cepat intensitas berubah dari arah horizontal dan vertikal. Jadi di sini saya berikan ininya ya, eh, penjelasannya. Ini sebelumnya sudah saya persiapkan untuk eksekusi. Dan di sini adalah penjelasannya bagian bawah. Nah, nah ini. Jadi adalah ini untuk deteksi bagian pinggir atau edge. Ini cita aslinya, kemudian diberi Gaussian blur, kemudian menggunakan edge detection dari arah horizontal, gambar ketiga. Gambar keempat adalah edge detection dari arah vertikal. Kemudian ini adalah edge detection menggunakan magnitude dan arah gradien yang terakhir adalah gradien theta. Nah, di sini kernel Sobel yang digunakan adalah GX dan GY. GX itu untuk mendeteksi tipe vertikal menggunakan kernel matriks minus 1, 0 plus 1, minus 2, 0 plus 2, dan seterusnya. Untuk GY itu adalah mendeteksi tepi horizontal dengan perubahan intensitas dari arah ke bawah. Ya, di sini bobot plus minus 2 di tengah itu memberikan sensitivitas lebih tinggi pada arah yang tepat sekaligus sedikit smoothing untuk robustness. Kemudian tadi kita menggunakan magnitude di sini akar dari GX kuadrat plus GY kuadrat. Dan juga arah sudut theta ya, arctan dari arah horizontal dibagi vertikal GX. Nah, di sini kita bisa lihat untuk yang GX ini ya, ini GX horizontal itu kuat di tepi vertikal seperti dinding di sebelah kiri atau kanan. Kemudian, nah ini anggap aja bangunan ini vertikal ya. Jadi dia bisa ngecek bangunan vertikal ketahuan di sini gambar. Bandingkan dengan horizontal kan hilang nih di sini. Kemudian GY itu kuat pada tepi horizontal seperti atap dan lantai. Nah, kalau di sini bisa lihat, anggap saja bagian lurus horizontal pada kamera di sini terdeteksi.
Oh, ini kebalik ya ini ya. Ini untuk ini horizontal dan ini ini kayaknya penamaannya yang kebalik ini ya. Oh iya, ini kebalik ini ya. Oh iya, ini harusnya Sobel Sobel GY ini vertikal. Ini kebalik ini. Kita perbaiki dulu. GY vertikal. Nah, dah. Nah, kan vertikal itu garis-garis vertikal lebih kentara. Kalau horizontal, garis-garis horizontal seperti bagian atas kamera terlihat seperti itu. Kemudian untuk observasi magnitude itu menggabungkan keduanya, dia mendeteksi tepi di semua arah. Nah, yang ini magnitude. Jadi kelihatan mau baik yang horizontal maupun yang vertikal bisa kita deteksi. Jadi di sini ada keterbatasan Sobel yaitu menghasilkan tepi yang tebal, bukan garis tepi satu-satu piksel. Jadi di sini tidak ada mekanisme penentuan ambang threshold yang optimal. Untuk deteksi tepi yang lebih presisi, kita akan menggunakan Kenny. Berarti kita masuk ke bagian 6 yaitu edge detection menggunakan Kenny, metode Kenny. Jadi Kenny adalah algoritma deteksi tepi multitahap yang dianggap optimal karena memenuhi tiga kriteria. Yang pertama deteksi baik, minim tepi hilang. Dua adalah lokalisasi yang baik, itu tapi tepat di posisi sebenarnya. Dan yang ketiga, minim respon ganda. So, sekarang kita ke bagian visualisasi 5. Untuk sorry. Bukan seperti ini. Ini harusnya teks. Nah, ya. Ini saya berikan code-nya. Kita eksekusi terlebih dahulu. Ups, ada errornya. Sebentar, di sini errornya adalah Gaussian blur missing required argument sigma x. Oke, kita coba ini dulu ya. Cari solusinya. Ini T1 Gauss. T1 Gauss masuk di bagian tahap satu. Oh, yang ini ya. Oke. Bapak Ibu. Tadi masalahnya adalah di sini. Untuk CV2 Gaussian blur itu tidak menerima eh, argumen sigma satu. Jadi ini kita hapus. Ketika kita eksekusi kita mendapatkan hasilnya seperti ini. Nah, jadi eh, untuk 5 tahap algoritma Kenny ini, yang pertama adalah tahap Gaussian smoothing. Cara kerjanya adalah dia meredam noise sebelum deteksi, yaitu sigma kecil sama dengan tepi halus ikut terdeteksi. Sementara kalau sigma besar hanya tepi yang dominan seperti itu. Ini tahap satu. Kemudian ada tahap kedua yaitu gradien magnitude dan eh, direksinya. Jadi di sini menghitung Sobel untuk GX dan GY. Tadi GX itu apa? GX itu adalah
GX apa edge detection yang kuat di vertikal, dan kalau GY itu edge detection yang kuat di tepi horizontal. Jadi eh, dia menghitung sobel GX GY lalu magnitude dan sudutnya. Nah, ini adalah hasilnya untuk yang tahap kedua. Tahap ketiga, tahap ketiga adalah non maximum suppression atau NMS. Jadi, dari cara kerjanya dari pixel-pixel kandidat tepi yang tebal hanya simpan yang merupakan maksimum lokal di area di arah gradiennya. Jadi menjadi tepi menjadi tipis yaitu 1 pixel saja. Nah, seperti ini tepinya. Deteksi tepi 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 dari objek. Selanjutnya, tahap keempat dan tahap 5 itu adalah double threshold dan hysteresis. Nah, untuk double threshold, klasifikasi pixel dengan nilai lebih dari threshold itu sama dengan strong edge. Kemudian antara threshold 1 sama dengan threshold 2 yaitu weak edge atau tepi lemah. Kemudian threshold atau kurang dari threshold itu maka dia dianggap bukan sebuah tepi. Nah, jadi kita lanjut ke bagian hysteresisnya. Hysteresis itu adalah weak edge dipertahankan jika terhubung atau bertetangga neighborhood dengan strong edge. Jadi, kemudian kalau jika tidak ada hubungannya atau jika tidak terhubung maka dihapus. Nah, berarti kita bisa lihat dari hasil step 4 dan 5 kita mendapatkan eh, deteksi tepi yang lebih mendetil. Seperti itu untuk yang bagian 5 ini. Nah, kenapa histeresis penting? Tanpa histeresis, proses tanpa tahap histeresis, tepi yang real atau tepi yang sebenarnya menyambung itu bisa terputus-putus karena fluktuasi nilai di tengah jalur tepi. Nah, Bapak Ibu bisa perhatikan antara tahap 3 dan dibandingkan tahap 4 plus 5 itu lebih bagus edge detection bagian yang terakhir ini. Oke, Bapak Ibu, untuk implementasi pada eh, metode-metode yang sudah dijelaskan pada pertemuan ketiga kemarin sudah saya cukupkan pada edge detection key ini saja. Kemudian setelah praktek implementasi kode pada pertemuan keempat ini yang ada pada video ajar kali ini, Bapak Ibu akan saya minta untuk mengerjakan tugas yang akan saya berikan dan umumkan melalui Adlink. Oke, untuk pertemuan 4 kali ini sampai di sini saja. Terima kasih atas perhatiannya dari Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.